nggak akan ada ujungnya. Jadi mungkin rapat ini kita skor sampai kita bisa menghadirkan Menko. Supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah ketua komite, anggota komite Ibu Menkeu. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya ke sana. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, kita mau bersihin, kita bersihin. Tadi saya udah bilang sama Pak Sekretaris Bu Novi untuk mengundang Pak Menko. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Udahlah. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga, biar imbang. Ini kayak mau main tinju aja gitu loh. Pakai tantang-menantang gitu loh. Tidak apa-apa. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah tuh bawaan DPR, bukan. Tantang balik DPR, Mahfud MD minta jangan beralasan untuk absen. Setiap orang, termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, pidana penjara paling lama 4 tahun. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang. Ya kita tidak boleh berbohong. Bingung kami ini. Kami banyak tugas. Tidak ada satu pasal pun Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya. Selain punya motivasi politik. Mahfud MD pun menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Bedi Kaharman, Artelia Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR nantinya. Udahlah. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga, biar imbang. Menko Polhukam Mahfud MD telah beberapa kali memberikan pernyataan tentang transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah. Yang kita bicarakan itu bahwa ini adalah laporan tindak pidana pencucian uang. Nah itu yang mencurigakan, dilacak oleh PPATK dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi, karena itu sebenarnya lebih besar kalau diburu. Ini kan sifatnya intelijen, Pak, ya. Tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya ke sana. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Menurut saya boleh. Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik itu bisa disampaikan tapi tidak menyentuh kasusnya. Berita itu tidak akan bisa ditutupi, itu tidak bisa direm karena sudah muncul ke publik, harus jelas. Itu apa gitu, kan gitu, harus jelas. Sebenarnya itu terjadi karena saya dan Bu Sri Mulyani itu kompak, karena memang sama-sama kami ini bertekad memperbaiki birokrasi kita dari korupsi. Kalau Bu Sri Mulyani sendiri kiranya tidak kuat, nih saya kasih senjata, bla begitu. Dan saya kira perkembangannya kan masih positif. Dan tidak bisa berhenti di situ, nggak bisa. Publik sekarang yang tidak bodoh, orang Australia aja tahu. Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota DPR Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Bedi Kaharman dan Artelia Dahlan dari fraksi PDIP untuk hadir dalam rapat terkait transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD berharap DPR tidak kembali mengundur rapat tersebut yang direncanakan mengundang dirinya. Selain Bedi Kaharman dan Artelia, Mahfud juga meminta Arsul Sani dari fraksi P3 untuk ikut rapat. Ketiganya diminta Mahfud MD untuk hadir dan tidak mencari-cari alasan untuk absen di rapat tersebut. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNKPP TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Bedi Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Artelia dan Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, kata Mahfud MD dalam cuitannya di akun Twitter resminya @mohmahfud.
Mahfud MD juga berharap pihak yang sudah banyak berbicara juga ikut datang bergabung dalam rapat kerja bersama. Pokoknya saya Rabu 29 Maret 2023 datang. Nanti yang ngomong-ngomong keras supaya datang juga. Tuturnya saat ditemui di acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI di Jakarta Sabtu 25 Maret. Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam mengungkapkan diundang DPR untuk menghadiri rapat kerja bersama PPATK yang berlangsung pada 29 Maret 2023. Pria asal Madura tersebut juga tidak mempermasalahkan dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI ke Barreskrim Polri. Dia bahkan mendukung pelaporan tersebut. Nggak apa-apa, bagus dilaporkan, tutur dia menegaskan. Dikatakan olehnya laporan tersebut untuk mengetahui yang dia sampaikan DPR terkait melanggar kerahasiaan data tindak pidana pencucian uang tersebut benar-benar melanggar atau tidak. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan posisi pemerintah, uji logika dan kesetaraan juga. Jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan. Tuturnya seperti yang dilaporkan Antara. Dikutip dari CNN Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD memang terlibat aksi saling sindir dengan 3 anggota Dewan dari Komisi 3 DPR jelang rapat membahas transaksi janggal 349 triliun di DPR pekan ini. Aksi saling sindir itu bermula setelah Komisi 3 2 kali membatalkan jadwal rapat tersebut. Jadwal awal rapat Komisi 3 dengan Mahfud MD digelar pada Selasa 21 Maret bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Namun rapat dengan Mahfud MD dibatalkan karena masalah teknis persuratan. DPR hanya menggelar rapat dengan PPATK. Sementara rapat dengan Mahfud MD diundur menjadi Jumat 24 Maret. Setelah itu jadwal rapat dengan Mahfud MD kembali dibatalkan dan dijadwalkan ulang pada Rabu 29 Maret. Buntut dari agenda rapat dengar pendapat atau RDP tersebut, Mahfud melayangkan sindiran lewat akun Twitternya pada Minggu 26 Maret. Ia berharap rapat tidak lagi dibatalkan. Ia sekaligus menantang 3 anggota Komisi 3 DPR untuk hadir. Ketiganya masing-masing adalah Benika Harman dari fraksi Demokrat, Asrul Sani dari P3, dan Arteria Dahlan dari fraksi PDIP. Mahfud pun meminta kepada ketiganya untuk tidak mencari-cari alasan absen dalam rapat. Tantangan terbuka itu disambut oleh Benika Harman dan Asrul. Beni mengaku siap hadir dan beradu argumentasi dengan pemerintah soal polemik transaksi janggal 349 triliun di Kemenku yang ramai belakangan. Benika Harman mengaku tidak ingin DPR hanya dicap sebagai tukang stempel. Dia siap menyambut kedatangan Mahfud di DPR. Dengan sukacita dan penuh gembira kami menyambut kedatangannya untuk kepentingan rakyat. Kami siap adu logika, adu argumentasi, dan adu kesetaraan dengan Pak Mahfud, ucap Beni pada Minggu 26 Maret. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani meminta Mahfud MD menyediakan waktu panjang dalam rapat yang rencananya juga akan dihadiri Menku Sri Mulyani. Wakil Ketua Umum P3 itu memastikan dirinya akan hadir dalam rapat, apalagi rapat dengar pendapat itu merupakan agenda komisinya. Kami juga berharap Pak MMD menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk rapat pembahasan persoalan transaksi mencurigakan ini, kata Asrul kepada CNNIndonesia.com Minggu 26 Maret. Mahfud MD memang berulang kali menyinggung soal transaksi janggal 349 triliun di lingkungan Kemenku. Dia juga mengaku siap buka-bukaan dengan DPR soal transaksi mencurigakan yang ia sebutkan itu. Meski begitu, Mahfud MD juga menyebutkan transaksi gemuk itu bukan korupsi, namun lebih mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 triliun. Sudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu, ya lebih dari itu, 349 triliun mencurigakan, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Senin 20 Maret. Rapat dengar DPR soal transaksi janggal 349 triliun itu telah batal 2 kali. Mulanya rapat tersebut dijadwalkan akan digelar pada Senin 20 Maret. Kemudian diundur pada Jumat 24 Maret saat Mahfud MD disebut tengah terbang ke Papua untuk kunjungan kerja.
Tapi rapat tersebut kembali batal, kini pun rapat kembali diundur dan dijadwalkan digelar pada Rabu 29 Maret mendatang.